Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqdad diyun wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi kulla lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumin lak. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bihikmatik wa anshur alayna rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Az-zakah. Al-musannif rahimahullah syara'a fi kitab az-zakah. 'Adatu al-fuqaha annahum yuqassimuna al-fiqha ila arba'ah. Rubu'ul ibadat wa rubu'ul muamalat wa rubu'ul munakahat wa rubu'ul jinayat. Fal fiqhu muqassamun ila arba'ati arba'. Rubu'ul ibadat ila akhirih. Wa rubu'ul ibadat muqassamun ila khamsati kutub. Kitabut taharah wa kitabus salah wa kitabuz zakah wa kitabus saum wa kitabul hajj. Fal musannifu rahimahullahu ta'ala huna syara'a fi kitabiz zakah. Wa hadha tartib mustafadun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hajjil bait. Itu tartib dalam sebagian riwayat. Dalam sebagian riwayat yang lain ada takdim wa ta'khir antara saum dengan haji. Tapi tartibnya seperti itu. Kemudian para ulama mengkhususkan kitab taharah menjadi satu kitab tersendiri karena kitabut taharah al-kalamu fihi wasi'un tawil, sehingga totalnya kitab pembahasan dalam rubu'ul ibadat ini ada 5. Nah, musannif di sini memulai dengan pembahasan zakat. Zakat memang biasanya itu lebih didahulukan daripada saum. Sekalipun keduanya diwajibkan pada tahun yang sama-sama pada tahun 2 Hijriah. Jadi furidatiz zakatu was saum fi nafsil am, itu fi sanati tsaniyati min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan al-musannif rahimahullah Syekh Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri, ini adalah seorang ulama dari Tarim, dari Hadramaut, dari Yaman. Beliau menuliskan kitab ini yang berjudul Al-Yaqutun Nafis. Yaqut itu permata dan nafis artinya itu yang berharga. Beliau menuliskan kitab ini diambil dari 2 kitab besar, yaitu Hasyiatul Bajuri dan Hasyiatul Syarqawi. Beliau ambil dari kedua kitab ini sehingga muncullah kitab Al-Yaqutun Nafis. Sehingga kitab ini sekalipun karya ulama Yaman tapi ruhnya ruh Misri. Oleh karena itu nanti kalian akan dapatkan musannif rahimahullah mala'it la tarjihir ramli. Dalam beberapa pendapat, beliau mengikuti pendapatnya Ar-Ramli rahimahullah, bukan pendapatnya Ibnu Hajar. Padahal Ar-Ramli itu imamul Misriyin. Beda dengan ulama Yaman mereka imamnya adalah Ibnu Hajar. Tapi karena musannif mengambil kitab ini dari 2 hasyiyah, yaitu Hasyiatul Bajur dan Hasyiatul Syarqawi, dalam beberapa pendapat beliau banyak mengikuti keduanya, yaitu Al-Bajuri dan juga Asy-Syarqawi rahimahumullah. Kemudian hal yang penting juga untuk diketahui dalam Al-Yaqutun Nafis, di sini penulis berbeda dengan banyak ulama. Beliau taraka at-tabwib. Beliau tidak menyebutkan zikra al-kitabi wal babi wal fasl. Beliau mengatakan langsung az-zakah, tidak mengatakan kitabuz zakah. Beliau langsung mengatakan syurutu az-zakah misalkan, tidak mengatakan faslun fi syurutiz zakah. Beliau menyebutkan seperti ini saja. Karena memang kitab ini pada dasarnya adalah untuk sebagai rujukan. Karena kalau kita membaca kitab seperti Matan Abi Syuja atau Matan Tahrir Tanqihil Labib atau kitab-kitab fikih yang lainnya, pembahasan fikih dilihat dari segi ta'rif, arkan dan syurut itu berantakan. Dalam artian tidak tertuliskan dengan rapih. Maka beliau menuliskan kitab Al-Yaqutun Nafis ini untuk merapihkan ini. Dalam Abi Syuja misalkan terkadang ada yang kurang sehingga dikomentari oleh syarah, dikomentari oleh penulis hasyiyah, sehingga kalian kalau ingin mengetahui syarat dari sholat saja akan kebingungan. Kenapa dari satu kitab kepada kitab yang lain itu berbeda-beda. Nah, tapi Al-Yaqutun Nafis merupakan usaratu hadhil kutub. Merupakan ringkasan, remasan dari kitab-kitab ini. Sehingga cukup kalian rujuk kepada Yaqut Nafis, kalian istaghnaita an ghairihi minal kutub. Kalian tidak cukup lagi untuk mutalaah kitab-kitab yang lain fi dzikri ta'dadi syuruti wal arkan. Dan juga ta'rif. Sehingga hifdzut ta'rif dalam kitab ini penting sekali, wa sayakunu mawdu' amtihan. Seperti biasa. Nabda insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala az-zakah. Az-zakatu lughatan an-nama wa at-tathhir. Iqra Syekh Hildan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala az-zakatu. Az-zakatu lughatan an-nama'u wa tatheeru. An-nama'u tumbuh. Yuqalu zakaz zar'u idza nama wa kabura. Wa tathhir itu menyucikan. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim." Tuzakkihim ay tutahhiruhum, membersihkan mereka. Aywa. Wa syar'an ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin. Wa syar'an ismun, az-zakatu ismun, merupakan nama lima ay liqadrin makhsus, untuk kadar tertentu. Yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsus. Sayati ma'ana insyaallah setelah menyebutkan pembahasan dari az-zakah wa syurutuha, akan datang nanti bab yang berkaitan dengan maqadiruz zakah. Bahwasanya masing-masing zakat itu memiliki miqdarun khas, miqdarun yakhussuh. Sehingga qauluhu rahimahullah ismun lima, ma di sini merupakan nakirah. Ay ismun li syai'in yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsus. Wa hadha syai'u waqi'un ala qadrin makhsus. Artinya adalah kadar tertentu yang dikeluarkan disebabkan karena harta atau karena badan ala wajhin makhsus dengan cara tertentu. Berdasarkan definisi ini, tahassal ladaina anna zakata ala qismain. Az-zakata ala naw'ain. Zakat ada dua macam. Ada zakatul mal dan zakatul badan. Zakatul mal sayati annahu sittah. Zakatul mal itu ada 6. Wa amma zakatul badan itu yang dikenal dengan zakatul fitr. Sayangnya sekarang kita hanya banyak mengetahui zakat cuma zakat fitri saja. Padahal zakat itu umum. Maka Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah dalam syarah Arba'in beliau, Arba'in Nawawiyah, ketika mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah." Beliau ketika mentafsir makna az-zakah di sini, beliau katakan az-zakah sawaun kanat, sama saja apakah zakat malin au badan. Sama saja apakah zakat mal maupun zakat badan, semuanya masuk ke dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'tiya zakah. Semuanya masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus salata wa atuz zakah. Karena az-zakah itu ismun mufradun mu'arrafun bil alif wal lam. Wal ismul mufrad al mu'arrafu bil alif wal lam ya'um, memberikan faedah umum. Artinya wa atuz zakah ay kulla zakah. Bayarkan semua zakat. Sawaun kanatiz zakatu zakata malin au zakata badan. Sama saja apakah zakat mal atau zakat badan. Nah, yang dimaksudkan dengan zakat badan adalah zakat fitr. Kenapa disebutkan dengan badan? Karena wajib untuk per badan masing-masing. Keluarga misalkan yang terdiri dari 5 orang, maka seorang ayah mengeluarkan zakat untuk 5 orang ini berdasarkan badan mereka. Oleh karena itu dinamakan sebagai zakatul badan. Berbeda dengan zakatul mal, summiya bi zakatil mal, karena li'annaha wajabat biwujudil mal, karena dia diwajibkan dengan adanya harta. Qala rahimahullah ismun lima ay li syai'in, ma ketika diartikan sebagai nakirah itu ditafsirkan dengan a'ammun nakirat yaitu syai'. Ismun lima ay li syai'in yukhraju an malin au badanin, yang dikeluarkan an dari harta atau badan. An di sini biasa diartikan sebagai as-sababiyah. Yukhraju an malin ay yukhraju bisababi milki malin au badanin. Karena memiliki suatu harta atau karena adanya badan ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu. Yang yusrafu li ta'ifatin makhsusah, yang diberikan kepada ta'ifah makhsusah juga, yang akan datang nanti yang dikenal sebagai mustahiquz zakah, yaitu ada thamaniyah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga kesimpulan dari definisi ini, az-zakatu naw'an, yaitu zakatu al-mal dan juga zakatu al-badan. Tsumma qala rahimahullah syurutu wujubi zakatil mal. Syarat diwajibkannya zakat mal. Yang beliau sebutkan, kalau kita lihat nantinya, ini merupakan syarat yang umum, baik untuk zakatul mal maupun zakatul badan. Tapi mengapa beliau hanya menyebutkan syurutu wujubi zakatil mal? Naqul anna hadza fil balaghah min babil iktifa. Ini merupakan apa yang dikenal dalam ilmu balaghah, dalam ilmu badi' khususnya sebagai iktifa. Al-iktifa adalah al-iktisaru ala dzikri ahadi syai'aini.
Hanya menyebutkan salah satu dari dua hal yang seharusnya kita sebutkan dua-duanya. Contohnya misalkan seperti dalam balaghah ada majaz namanya majazul hadfi. Majazul hadfi adalah majaz karena ada yang dihapus. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryata. Takdirnya was'al ahlal qaryati. Ini majazul hadfi. Selain majazul hadfi, kita juga punya majazul ziyadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Al-kafu qala ba'dhum bi annaha zaidah. Ini dinamakan sebagai majazul ziyadah. Hanya saja dalam kitab balaghah, dalam Jauhar Maknun misalkan, ketika pada babnya hanya disebutkan sebagai majazul hadfi saja, tidak disebutkan majazul ziyadah. Fa in qila ma mahallu majazul ziyadah, qulna hadha huwa mahalluh. ولماذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر الحذف فقط دون الزيادة قلنا أن هذا من باب الاكتفاء والاكتفاء هو الاقتصار على ذكر أحد الشيئين دون الآخر اعتمادا على ذهن المخاطب karena dianggap mukhatabnya orang yang bacanya sudah paham. Saya sebutkan majazul halfi, ya majazul halfi maksudnya majazul halfi wa ziyadah. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah juga dalam Al-Qur'an menyebutkan ada penyebutan lail, sebutkan lail saja, tapi yang dimaksudkanlah lail dan juga nahar. Nah, yang seperti ini itu ketika menyebutkan satu tidak menyebutkan yang kedua ke lainnya, itu dinamakan sebagai bentuk al-iktifa, dan al-iktifa pembahasan dalam ilmu balaghah, dalam ilmu apa? Ilmu badi'. Ahsan. Dan itu banyak. Dalam balaghah contohnya itu. Dalam nahwu contohnya misalkan seperti harfu jar yang syabihun bizaid. Harfu jar syabihun bizaid maksudnya harfu jar syabihun bizaidi wal asl. Itu bagian dari bentuk al-iktifa juga. Sehingga qaulul musannif rahimahullah huna syurutu wujubi zakatil mal juga min babil iktifa, sehingga kita tafsirkan syurutu wujubi zakatil mali wal badani. Dan juga zakat, baik zakat mal maupun zakat badan. Qala rahimahullah syurutu wujubi zakatil mali khamsah. Iqra. Syurutu wujubi zakatil mali. Syurutu wujubi zakatil mali khamsatun. Al-Islamu yang pertama adalah muslim. Orang yang mengeluarkan diwajibkan bagi orang yang muslim, al-Islam. Sehingga tidak diwajibkan mengeluarkan zakat bagi orang yang kafir. Fala tajibuz zakatu 'alal kafiril asli. Maka orang kafir ketika dia masuk Islam tidak diwajibkan bagi dia sekalipun dahulu dia kaya memiliki banyak harta. Khilafan lil kafiri ghairil asli wa huwal murtad. Kalau orang murtad yajibu alaihi zakah kama wajaba alaihi shalah, wajaba alaihi takalif, semuanya diwajibkan bagi dia untuk salat, diwajibkan bagi dia untuk zakat. Maka orang yang murtad kemudian setelahnya dia masuk kembali kepada Islam, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat ketika dalam kondisi murtad dia sempat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Anggaplah misalkan dia sudah bulughun nisab dan sudah mencapai haul juga, tapi dia tidak mengeluarkan zakat ketika saat dia murtad, maka wajib alaihi untuk mengeluarkannya setelah dia masuk Islam lagi. Bahkan fa in akhrajahu hala riddatihi ajza. Kalau dia mengeluarkan dalam kondisi dia murtad juga, itu masih dianggap sebagai sah. Qala rahimahullah al-Islam fala tajibu 'alal kafiril asli. Wa amma riddah fa 'ala at-tafsilis sabiq. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wal hurriyah, merdeka. Diwajibkan bagi orang yang merdeka, maka tidak diwajibkan bagi budak. Dan budak ada macamnya. Budak yang sempurna budaknya namanya al-qin. Al-qin itu al-abdul kamil, budak yang sempurna, budak 100%. Ada al-mudabbar. Al-mudabbar budak yang dikatakan oleh sayyidnya, in mittu fa anta hurrun. Kalau aku mati maka kamu meninggal. Maka budaknya namanya apa? Mudabbar. Mudabbar karena anta hurrun fi duburi hayati. Kamu akan merdeka kalau aku sudah mati, nanti di akhir hidupku kamu akan merdeka. Maka dia dinamakan sebagai mudabbar. Itu budak yang kedua. Maka tidak diwajibkan zakat baik bagi abd, al-qin, maupun al-mudabbar, atau al-mukatab juga tidak diwajibkan zakat. Juga ummul walad juga tidak diwajibkan zakat bagi mereka semua, kecuali al-muba'ab. Al-muba'ab adalah seorang budak yang ba'duhu abdun wa ba'duhu hurrun. Karena dia masih punya nilai hur, merdeka, maka diwajibkan bagi dia untuk mengeluarkan zakat kalau dia memiliki harta untuk dikeluarkan dalam bagian hur dia ini. Sehingga
qauluhu wal hurriyah, di sini wal hurriyatu wa in kanat naqisah. Sekalipun hurriyahnya bukan hurriyah 100%, tapi hurriyah sebagian saja. Sehingga tetap diwajibkan bagi muba'ab. Al-muba'ab ma ma'nahu? Man ba'duhu hur wa ba'duhu 'abd. Qala rahimahullahu ta'ala al-islam wal hurriyatu wa tamamul milki. Tamamul milki artinya quwwatul milki. Kepemilikan dia terhadap barang tersebut, terhadap harta tersebut itu kuat. Sehingga keluar yang man kana milkuhu dha'ifan. Yang pemilikan dia terhadap suatu barang itu lemah. Contohnya seperti siapa? Seperti mukatab. Saya jelaskan mukatab ini siapa. Mukatab ini budak yang dia punya kesepakatan dengan sayyidnya, sebuah akad yang dinamakan sebagai akad kitabah. Dengan akad kitabah itu apa? Akad bahwasanya budak kalau membayarkan uang tertentu pada waktu beberapa pembayaran tertentu, maka dia akan bebas. Jadi budak misalkan dia ingin bebas, dia bilang kepada sayyidnya, Sayyid sudah bebaskan saya bakal bayar ke kamu, saya akan berikan uang ke kamu, nanti kalau misalkan saya sudah berikan uang ini, maka saya bebas. Nah ini ada istilah fikih sendiri yang seperti ini dinamakan sebagai kitabah. Akad kitabah hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fakatibuhum in alimtum fihim khaira." Kita sebutkan dalam fakatibuhum ini dalam usul fikih sering disebutkan pada contoh al-amru yang al-mahmulu 'ala nadbi. Amr yang dibangun atas dasar sunnah. Fakatibuhum bukan wajib kita untuk melaksanakan akitabah, tapi hukumnya sunnah. Akad kitabah seperti itu. Nah, dasarnya ada kaidah yang disebutkan bahwasanya berkait dengan budak, al-abdu la yamlik. Budak itu tidak bisa memiliki sama sekali. Dalam artian kalian kalau memberikan uang kepada budak, uang itu bukan menjadi milik budak tapi milik sayyidnya. Kalau seorang budak bekerja, setelah bekerja kemudian mendapatkan upah, misalkan jadi kuli bangunan, sono kamu kerja jadi kuli, setelah jadi kuli kemudian dia mendapatkan upah ini tidak menjadi milik budak tapi menjadi sayyidnya. Menjadi milik sayyid. Jadi pada dasarnya al-abdu la yamlik. Karena dia tidak memiliki, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk membayarkan zakat. Tapi ada budak yang bisa memiliki. Siapa? Yaitu mukatab. Mukatab setelah jalannya akad kitabah, maka boleh bagi dia untuk bertasarruf. Boleh bagi dia untuk bekerja. Sehingga dia cari uang untuk bisa membayarkan nujumul kitabah. Bahasanya dalam fikih, nujumul kitabah itu bayaran-bayaran yang harus dia bayar untuk menyelesaikan akad kitabahnya itu. Dia kerja. Misalkan kamu kalau misalkan berikan aku uang 10 juta maka kamu bebas. Tiap bulan misalkan selama 10 bulan dia bayar 1 juta, ini namanya nujumul kitabah. Nah dia kerja. Anggaplah misalkan dia mengumpulkan uang dan ternyata ketika dia mengumpulkan uang sudah mencapai nisabnya. Seperti misalkan dalam dinar dia sudah mencapai 20 dinar. Dia sudah mencapai 20 dinar maka sudah mencapai nisabnya. Soal, kemudian berjalan 1 tahun dan terpenuhi syarat-syarat yang lain. Hal tajibu alal mukatabiz zakatu fi malihi ini? Jawabannya la yajib. Kenapa? Li'anna al-mukatab na'am huwa yamlik. Walakinnahu yamliku milkan dha'ifan. Walaysa milkan qawiyan. Limadha yakunu kadhalik? Li'anna al-kitabah, karena akad kitabah itu akdun jaizun min tarafil abd. Akad kitabah adalah akad yang bisa dibatalkan. Dalam artian, kalau misalkan si hambanya capek kerja, kok kayaknya nggak bisa-bisa deh untuk mendapatkan uang yang dijanjikan akad kitabah tersebut. Udahlah, batalin aja biar aku jadi hamba selamanya. Misalkan seperti itu. Maka boleh bagi dia untuk membatalkan akad kitabah yang telah berlalu, sehingga tidak dianggap dia berhutang kepada sayyidnya uang yang tadi tentukan. Karena akad kitabah itu jaizun min tarafil abdi, kalau dia batalkan akad kitabahnya, maka yang awalnya dia mukatab, dia kembali menjadi budak biasa. Menjadi qin, menjadi budak yang biasa, 100% misalkan. Yang awalnya mukatab yamlik, ketika dibatalkan akad kitabahnya, sara abdan yang biasa, wal abdu la yamlik. Karena dia la yamlik, maka harta semua yang telah dia usahakan selama itu hilang dari kepemilikan dia dan semuanya menjadi milik sayyidnya. Sehingga terlihat bahwasanya al-abdu al-mukatab itu milkuhu dhaif. Kenapa milkuhu dhaif? Karena bisa jadi harta yang dia kumpulkan selama ini itu kemudian menjadi milik sayyidnya, tidak menjadi milik dia. Karena kepemilikan dia yang dhaif, maka la yajibu alaihi zakah. Tidak diwajibkan baginya zakat. Qala rahimahullahu ta'ala al-islam wal hurriyatu wa tamamul milki ay wa quwwatul milk. Aywa. Wa ta'yin maksudnya wa an yakuna muayyanan. Orangnya tertentu. Wa an yakunal maliku muayyanan.
tayaqqunul wujudi. Wa an yakunal maliku muayyanan, orangnya adalah orang yang tertentu yang memilikinya. Kalau bukan orang tertentu maka tidak diwajibkan bayar zakat. Seperti misalkan malu baitul mal, harta baitul mal itu bukan kepemilikan orang tertentu, melainkan kepemilikan hak untuk kaum muslimin sesuai dengan pembagiannya. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat dalam harta baitul mal. Qala wa ta'yinu ay wa an yakunal maliku muayyanan wa tayaqqunul wujudi wa tayaqqunul wujudi ay wa tayaqqunu wujudil malik, dan dipastikan kepemilikan orang yang memiliki tersebut, orangnya benar-benar itu memang ada. Tapi kalau orangnya tidak ada, seperti misalkan janin, atau orangnya belum tentu ada, tidak diyakini adanya seperti janin, maka fala yajibu alaihi zakah, tidak diwajibkan bagi dia untuk zakat. Aywa, ini merupakan syurutu wujubiz zakah yang ada khamsah. Hadhihi syurutul khamsah, 5 syarat ini itu asyurutul ammatu li jami'iz zakat. Merupakan syarat ammah, syarat umum untuk setiap zakat. Sama saja apakah zakatul mal maupun zakatul badan. Zakatul mal itu ada 6. Setiap 6 bagian dari zakatul mal itu tercakupi syarat yang ada 5 ini. Nantinya akan disebutkan syarat khusus untuk masing-masing. Syarat khusus untuk zakatu an-naqdain, zakatul mu'asyarat, dan lainnya. Syarat khusus ini merupakan ziyadatan ala hadhihi syurutil khamsah. Merupakan tambahan dari 5 syarat yang disebutkan ini. Apa saja syaratnya yang 5 ini? Al-Islam, wal-hurriyah, wa tamamul milk, wa ta'yin, wa tayakkunul wujud. ثم قال رحمه الله ما تجب فيه الزكاة من الأموال. أيوة. ما تجب فيه الزكاة من الأموال. تجب الزكاة في 6 من الأموال. ما تجب فيه الزكاة من الأموال شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بيان زكاة المال. Baru di sini beliau menyebutkan zakatul mal itu ada apa saja. Sama saja apakah bagian di sini zakatul mal yang muttafaq alaih disepakati oleh para fuqaha, ada juga bagian yang mukhtalaf fih, yaitu zakatu urudit tijarah. Ada khilaf di antara para fuqaha, hal yajibu zakatu fi urudit tijarati aula. Apakah diwajibkan zakatu urudit tijarah ini atau tidak? Aywa. An-na'mu wan naqdain. An-na'ami dibaca jar ya, karena setelahnya wan naqdaini. Boleh antum baca an-na'amu atas dasar dia khabarun li mubtada'in mahdzuf. Akan tapi di sini bagusnya dijadikan sebagai badal dari sittah, maka dibacanya jar. Tajibuz zakatu fi sittatin minal amwali an-na'ami. An-na'am artinya hewan ternak. Zakat diwajibkan pada 6 jenis harta. Yang pertama adalah an-na'am, hewan ternak. Tapi tidak diwajibkan untuk semua hewan ternak, melainkan cuma diwajibkan pada 3 hewan ternak saja, yaitu al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Kepada 3 ini saja. Al-ibil ma'ruf, unta. Wal-baqar ma'ruf, sapi. Wal-ghanam, yang dimaksudkan dengan al-ghanam dalam bahasa Arab itu 2. Itu dha'nun dan ma'zun. Dha'n itu domba, ma'az itu kambing. Jadi kedua-duanya itu dalam bahasa Arab disebut ghanam. Jadi al-ghanam syamilun lidh-dha'ni wal ma'zi. Ad-dha'n itu artinya domba dan ma'iz itu artinya kambing. Aywa. An-naqdaini 2 hal, yaitu az-zahabi wal fiddah. Yang dimaksudkan dengan an-naqdaini itu az-zahabi wal fiddah. Sama saja ya apakah zahab dan fiddahnya itu berbentuk mata uang atau tidak. Sehingga naqdaini bukan diartikan sebagai 2 mata uang. Karena yang menjadi mata uang itu dinar dan dirham. Tapi di sini an-naqdaini artinya az-zahabi wal fiddah, emas dan perak. Sawa'un kana tibran, sama saja apakah dia tiber. Tiber itu emas ketika dia masih baru diambil dari tanah, baru digali, ketika masih tercampur itu namanya tiber. Atau dia sabikah.
Sabikah itu ketika dia sudah dibentuk, misalkan bentuk panjang-panjang, bentuk kotak-kotak, itu namanya sabikah. Atau madrub itu yang sudah dicetak menjadi uang, menjadi dinar atau dirham. Maka dalam beberapa cetakan dinar dirham dahulu ada lambang dot. Dot itu maksudnya madrub. Ini sudah dicetak bahwasanya dia merupakan dinar dan dirham yang resmi dari negara. Qala rahimahullah an-na'ami wan nakhdaini. Aywah. Wal mu'asyarati. Al-mu'asyarat adalah yang dikenal dengan zakatuz zuru'i wath thimar. Zakat tumbuhan dan juga buah-buahan. Zakat tumbuhan dan juga buah-buahan. Tidak semua tumbuhan dan buah-buahan yang diwajibkan zakat. Kalau az-zuru' yang diwajibkan adalah ma yuqtatu ala sabilil ikhtiyar. Jadi bahan makanan pokok yang dimakan secara ikhtiar, bukan dalam kondisi darurat. Maksudnya orang kalau dalam kondisi darurat kan semua jadi bahan makanan. Tapi ini bahan makanan yang biasa kita makan, itu namanya al-qutu ala sabil ikhtiyar, itulah yang diwajibkan untuk zakat di sana. Nanti akan kita sebutkan insyaallah lebih jelas. Dan athimar untuk buah cuma 2 buah saja yang diwajibkan zakat, tidak semuanya, yaitu buah anggur dan buah kurma. Ya, cuma anggur dan kurma. Anggur maksudnya di sini kismis, kurma ketika dia sudah kering. Qala rahimahullah an-na'ami wan nakhdaini wal mu'asyarat. Jadi yang dimaksudkan dengan al-mu'asyarat adalah zakatiz zuru'i wath thimar. Kenapa dia dinamakan sebagai mu'asyarat? Karena yajibu fiha al-usyru, yang diwajibkan adalah 1/10 atau nisful usyri kama sayati. Thumma qala rahimahullah wa urudit tijarah. Kita dalam harta ada bismillah. Bismillah. Az-zakah ada 2. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Yang dimaksudkan dengan zakatul badan, zakatul fitri. Zakatul mal terbagi menjadi 6. Yang pertama zakatu an-na'am, yang kedua an-naqdain, yang ketiga al-mu'asyarat, yang keempat urudut tijarah, al-ma'din bikasrid dal war-rikas. An-na'am qulna bi anna an-na'ama thalatha. Al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Ahsan. Wan-naqdain yu'na bihi al-dhahabu wal-fiddah. Wal-mu'asyarat yu'na bihi zakatu az-zuru' wath-thimar. Al-thimar yu'na bihi atau ar-rutabu wal-inab. Kama sayati. Az-zuru' bukan semuanya, akan tapi al-qut. Al-qut itu makanan pokok. Definisi dari qut adalah kullu ma yaqum bihil badan. Ma yaqum bihil badan itu dinamakan sebagai qut. Makanan yang kalau kita makan sehingga kita bisa kuat. Oke, urudut tijarah. Kembali kepada pembahasan urud tijarah. Al-mal terbagi menjadi 2. Ada naqdun dan ada arudun. Bisukunir ra, bukan arad. Kalau al-arad muqabilul jauhar. Kita sekarang ke makulat jadinya kalau arad. Yaitu malam yakum binafsihi wa innama qama bi ghairihi. Ya salam. Baik, an-naqdu kalau dimaksudkan arad dalam fikih itu maksudnya apa? Kalau naqdan, al-arad itu muqabilun naqdain. An-naqdan itu az-zahab wal fiddah. Emas dan perak itu namanya naqd.
Al-ard itu apa? Itu ghairuhu. Sehingga al-ardu adalah ma laisa bidhahabin wala fiddatin. Bukan emas, bukan perak, maka itu semua dinamakan sebagai ard. Maka hadzal qalam yusamma ardan wa hadhihi as-sabburah yusamma ardan. Semua dinamakan sebagai ard. Ini dinamakan sebagai ard. Ini penting karena sering disebutkan istilah urud dalam bahasan zakat, dalam bahasan bai, itu sering disebutkan. Nah, zakatu urudit tijarah adalah zakat barang-barang yang kita dagangkan. Jadi barang-barang yang kita dagangkan itu semua ada zakatnya. Kalau kita mendagangkan, misalkan dagang pakaian, bahkan mendagangkan pakaian, misalkan mendagangkan jam tangan, baju-baju, semua itu maka ada zakatnya. Bagaimana cara zakatnya? Cara zakatnya kita dengan melihat urudut tijarah, barang dagangan yang ada ini. Kalau misalkan kita nilaikan dengan emas, misalkan apabila kita membelinya dengan emas, apakah mencapai 20 dinar lebih atau tidak? Kalau mencapai 20 dinar lebih, maka dia diwajibkan zakat. Kama sayati. Ini urudut tijarah. Jadi yang dimaksudkan urudut tijarah adalah barang dagangan. Barang maksudnya barang apa? Barang selain emas dan perak. Maka orang kalau dagangnya adalah dagang emas dan perak, jadi dia dagang emas dan perak, tukar emas dan perak seperti misalkan di toko-toko emas dan perak, maka mereka dagangannya tidak dinamakan sebagai urudut tijarah. Karena dinamakan sebagai urudut tijarah kalau yang didagangkan itu laisa bidzahabin wala fiddah. Tapi kalau dagangnya dia emas dan perak, seperti orang misalkan tukar toko emas sekarang, kalau di zaman dahulu orang yang bagian sorf, penukaran dinar dan dirham, itu bagi mereka tidak ada zakat sama sekali. Bagi orang yang memang kerjanya adalah jualan emas dan perak. Tidak ada zakat bagi mereka, tidak ada zakat urudut tijarah sama sekali. Maka Imam Ibnu Suraij rahimahullah pernah mengatakan, Basyirus sayarifata alla zakata alaihim. Ada kabar gembira bagi sayarifah. Sayarifah itu jam'u sayrafi. Orang yang kerjanya adalah untuk jualan emas dan perak, alla zakata alaihim, sekalipun mereka dagang, tapi mereka tidak kena zakat. Karena zakat cuma diwajibkan pada urudut tijarati saja. Kena di naqdain. Ahsan. Terus zakatnya mereka bagaimana? Zakatnya kena di naqdain, tapi tidak kena di urudit tijarah. Tapi biasanya zakatun naqdain juga tidak kena. Karena kenapa? Zakatun naqdain itu disyaratkan barang yang kita miliki sudah hawalanul haul, dapat 1 tahun. Ini belum 1 tahun udah dijual lagi. Dibeli, dijual lagi, beli, dijual lagi, maka biasanya tidak ada zakatnya bagi mereka. Qala rahimahullah an-na'ami wan naqdaini wal mu'asyarati wa urudit tijarati wal ma'din bi kasrid dal. Al-ma'din adalah barang tambang. Tapi yang dimaksudkan dengan al-ma'din barang tambang juga adalah al-ma'din minadz dzahabi wal fiddah. Kalau tambangnya adalah tambang emas dan perak, maka diwajibkan zakat. Warrikaz, ar-rikaz itu dafinul jahiliyah atau kanzul jahiliyah. Dafinul jahiliyah adalah harta yang kita dapatkan dari tempat tanahnya orang jahiliyah. Ada tanah orang jahiliyah yang bukan tanah Islam, ada tanahnya jahiliyah, kita gali kemudian mendapatkan emas, maka emas ini bisa menjadi milik untuk kita. Bisa menjadi milik untuk kita. Tapi ketika kita miliki ini maka diwajibkan untuk membayarkan zakat, yaitu khumus, berdasarkan hadis Nabi SAW yang nanti akan datang. Keenam ini merupakan ar-rikaz juga minadz dzahabi wal fiddah ya. Ar-rikaz kalau rikaznya adalah emas dan perak juga. Sehingga kalau kita lihat harta yang dizakatkan ini, kalau mau kita ringkas jenis hartanya, sebenarnya cuma ada 4. Yaitu an-naqdan, wan-na'am, wal-mu'asyarat, wa urudut tijarah. Adapun al-ma'din war-rikas, sebenarnya dua-duanya sama-sama emas dan perak juga. Sehingga dia masuk kepada bagian dari an-naqdan. Tapi dikarenakan syarat dan juga tata cara pengeluarannya itu berbeda, maka udda sebagai zakatan mustaqillah. Karena syaratnya dan juga tata pengeluaran zakatnya nanti akan berbeda. Iqra' min al-awwal ma tajibu fihi az-zakatu. Ma
tajibu fihi zakatu minal amwali. Qala rahimahullah ma tajibu fihi. Ma di sini bisa diartikan sebagai mausulah. Ma tajibu ay alladhi tajibu fihi az-zakatu, yang diwajibkan di dalamnya zakat minal amwal. Min di sini min bayaniyah. Min bayaniyah itu kalau terletak setelah mubham. Isim mausul salah satu dari isim mubham. Al-ismul mubham isman. Ismun mausulun wasmu isyarah. Dua ini merupakan isim mubham. Ketika ada min, idza waqa'at min ba'da ismin mubhamin, fahiya bayaniyah. Ketika ada min yang terletak setelah isim mubham, maka min tujuannya untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan isim mausul sebelumnya. Artinya, ma tajibu fihi zakat minal amwal. Minal amwal di sini menjelaskan makna dari ma. Ma artinya adalah malun yajibu fihi zakah. Mal yang diwajibkan zakat di sana. Mal sendiri definisi dari harta disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh As-Suyuti rahimahullah dalam Al-Ashbah wan Nadhair. Al-malu la yaqa'u ismu malin illa ala ma lahu qimah. Mal itu yang memiliki nilai. Semuanya dinamakan sebagai mal. Malahu qimah dinamakan sebagai mal. Qala tajibu zakatu fi sittatin minal amwal. Aywah, iqra. Tajibu zakatu fi sittatin minal amwali. An-na'ami wan naqdaini wal mu'asyarati wa urudit tijarati wal ma'dani wal ma'dini iqra wal ma'dini bi kasri dal. Wal ma'dini war rikazi. Wal ma'dini war rikaz. Wa qad arafna ma'na kulli wahidin min hadhihi sittah. Nah, yang menjadi iskal, kenapa saya sebutkan tadi masing-masing ini dibedakan menjadi zakat sendiri? Karena masing-masing punya kriteria tersendiri. Nah, semua ini itu sama-sama zakat mal. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis Abi Hurairah, beliau pernah mengatakan, la zakata fi malin hatta yahulal haulu. La zakata fi malin hatta yahulal haulu. La zakata fi malin, tidak ada zakat dalam sebuah harta kecuali apabila sudah terjalankan satu haul. Satu haul itu 1 tahun. Sanatun qamariyatun kamilah kama sayati. Artinya zakatul mal berdasarkan hadis ini semuanya ada ishtiratul haul, disyaratkan ada haul di sana. Maka tidak diwajibkan bagi kita untuk membayar zakat kecuali kalau kita sudah memiliki harta ini selama 1 tahun dari sejak bulughun nisab. Saya gambarkan dengan surah yang mudah. Misalkan tiba-tiba saya tembus, amin. Setelah tembus kemudian saya dapatkan uang banyak, amin. Saya tembus, alhamdulillah sudah nikah ya, jadi nggak perlu uangnya untuk nikah. Kalau antum mungkin tembus banyak uang buat nikah jadinya. Saya anggaplah mendapatkan uang, tiba-tiba saya mendapatkan uang, anggaplah misalkan 100 juta. 100, amin. Ya 200 juta lah ya boleh. Kalau doa kan kalau kalian berdoa fas'alullah al-firdaus. Maka berdoanya jangan nanggung-nanggung. Nah, saya dapat uang banyak, anggaplah misalkan 200 juta dan 200 juta itu sudah mencapai nisab. Kapan wajib bagi saya untuk membayar zakat? Membayar zakat itu diwajibkan kalau sejak saya punya uang 200 juta ini berjalan 1 tahun setelahnya. In'iqadus sabab atau wujudus sabab itu dengan adanya bulughun nisab. Anggaplah misalkan hari ini tahun 2024. Belum saya diwajibkan untuk membayar zakat. Kapan saya wajib untuk membayar zakat? 1 tahun depannya. Kalau uangnya masih ada. Kalau uangnya masih ada 200 juta atau masih mencapai nisab, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi kalau ternyata tahun depan uangnya tidak ada, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Maka ishtiratul haul itu dalam artian harta yang kita miliki itu masih ada selama 1 tahun dan masih mencapai nisab selama 1 tahun itu. Maka baru diwajibkan untuk membayar zakat. Itu yang dimaksudkan dengan haul kama sayati. Iskalnya adalah sebagian bentuk harta di sini tidak dikeluarkan zakatnya setelah 1 tahun.
Padahal kan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haulu. Iskalnya adalah qauluhu malin nakirah. Wan nakiratu fi siyaqin nafi ta'um. Nakirah kalau dalam siyak nafi memberikan faidah umum. Artinya la zakata fi malin kulli mal. Zakat harta apapun itu maka ada syarat haul di sana. Karena di sini kata malin nakiratun dan dia nakirahnya ada pada sighah yang manfiyah, la zakata. Wan nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Bagaimana jawabannya? Jawabannya hadza 'amun wal 'amu yaqbalu takhsis. Contohnya seperti al-mu'asyarat. Al-mu'asyarat itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bayarkan zakatnya bukan antum menunggu 1 tahun dulu. Anggaplah nunggu 1 tahun. Beras. Dia sudah panen. Beras itu berapa lama? Misalkan anggaplah berapa lama biasanya beras itu panen? 3 bulan. 3 bulan ya. Misalkan beras 3 bulan. 3 bulan setelah kita panen, maka kemudian dikeluarkan. Bukan nunggu 1 tahun setelahnya kemudian baru dikeluarkan. Berasnya rusak kalau seperti itu. Tapi kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Naqul bi anna hadza 'amun wal 'amu yaqbalu takhsis wa qad khassasahu qauluhu ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan memberikan haknya pada ketika dia dipanen. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya ayat ini, sabda beliau itu ditaksis dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya sebutkan, sehingga beberapa jenis zakat itu tidak diwajibkan ada ishtiratul haul di sana. Apa saja yang tidak disebutkan, apa saja yang tidak disyaratkan? Yang pertama mu'asyarat. Mu'asyarat tidak disyaratkan. Yang kedua ma'adin. Zakat ma'adin tidak disyaratkan, dan yang ketiga rikas. Rikas juga tidak disyaratkan. Ma'adin antum menambang, kemudian keluar sudah mencapai nisab, maka wajib untuk bayar zakat. Rikas juga seperti itu. Menemukan ada simpanan jahiliyah, kita ambil, maka cukup bayar zakat. Zakatnya berarti masing-masing baik untuk ma'adin maupun rikas cukup 1 kali saja. Zakat 1 kali, kemudian sudah selesai. Nggak ada bayar lagi. Dan tidak menunggu, sehingga 3 jenis zakat ini tidak diwajibkan ishtiratul haul. Tapi yang disyaratkan haul cuman na'am, nakdain, dan urudut tijarah. 3 ini itu disyaratkan haul. Sehingga kalau kita mau bagi, bisa kita katakan bahwasanya hadhihi sittah tanqasimu ila qismain. Ada yang yushtaratu fihal haul dan la yushtaratu fihal haul. Masing-masing 3. Yang yushtaratu fihal haul an-na'am, wan nakdan, wa urudut tijarah. Walladhi la yushtaratu fihal haul al-mu'asyarat, wal ma'din, wal rikaz. ثم قال رحمه الله شروط وجوب زكاة النعم. أيوة. شروط وجوب زكاة النعم. شروط وجوب زكاة النعم. Apa yang dimaksudkan dengan an-na'am? Wahiyal ibilu wal baqaru wal ghanam. Aywa, wahiyal ibilu wal baqaru wal ghanam. Al-ibil unta, wal baqar sapi, wal ghanam domba atau kambing. Sehingga ghanam tidak bisa diterjemah 1 ya. Kalau ingin menerjemah ghanam harus 2. Yaitu al-ghanam adalah domba atau kambing. Qala rahimahullah, syurutu wujubi zakatin na'ami, ini merupakan syuruti wujubi zakatin na'ami al-khassah, yang khusus. Artinya ditambah kepada 5 syarat yang tadi di awal disebutkan. Di sini ada 4, sehingga totalnya untuk zakatun na'am ada syarat 9. Ada 9 syarat. 5 yang tadi ditambahkan 4 syarat yang akan disebutkan ini. Qala rahimahullah, syurutu wujubi zakatin na'ami wa hiyal ibilu wal baqaru wal ghanamu arba'atun. Aywa. An-nisabu wal haulu wa isamatuha kullal hauli. Wa kaunuha ghairu amilatin. An-nisabu, yang pertama adalah an-nisab. Makna dari an-nisab adalah al-qadrul muayyan alladzi yajibu fihi zakah. Nisab itu kadar tertentu yang diwajibkan di sana zakat. An-nisabu huwal qadrul muayyan, angka tertentu yang diwajibkan adanya zakat itu dinamakan sebagai nisab. Nanti akan disebutkan masing-masing ada kadar tertentu kapan diwajibkan zakat ketika seseorang memiliki hewan-hewan ternak ini, yaitu ibil dan bakar dan ghanam. Ibil paling minimal adalah khamsah. Fi khamsin minal ibili syatun.
Kalau sapi paling minimal? Sapi paling minimal? Salasin. Fi salasina tabi'. Dan kalau kambing paling minimal? Arba'in. Paling minimal 40. Itu semua dinamakan sebagai nisab. Nanti ketika naik maka akan berbeda. Qala rahimahullah an-nisabu ay bulughun nisab. Sampainya nisab. Harus mencapai nisab. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wal haulu. Al haulu itu artinya 1 tahun. Ay sanatun qamariyatun kamilatun. Dalam artian al haulu ay mudhiyul hauli ala milkin nisab. Mudhiyul hauli telah berjalan 1 tahun ala milkin nisab dari sejak dia memiliki nisab. Ketika dia memiliki seseorang misalkan punya 5 ekor unta selama 1 tahun full, dia beli Januari dan tahun depan sampai Januari tahun depan 5 ekor unta ini masih ada, maka diwajibkan bagi dia untuk membayarkan zakat. Itu zakatnya 1 ekor kambing. Seperti nanti akan disebutkan. Jadi unta dia punya 5, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dari mana kambingnya? Kalau dia punya kambing maka keluarkan kambing. Kalau dia tidak punya kambing maka bisa dengan cara yang lain. Dalam artian dengan cara kambing. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus menggunakan ainnya ini, tidak bisa menggunakan qimah. Yang bolehkan dengan qimah hanya mazhab al-Imam Abi Hanifah rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala wal haulu ay wa mudhiyul hauli ala milkin nisab. Ketika 1 tahun full dia memiliki unta 5 ekor ini, maka wajib bagi dia untuk membayarkan zakat. Bagaimana kalau di tengah-tengah dia memiliki 5 ekor unta ini, 1 ekornya mati? Maka la yajibu zakah, tidak diwajibkan bagi dia untuk zakat. Atau bahkan ketika seorang punya 40 ekor kambing. Kalau orang punya 40 ekor kambing, maka wajib untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Bagaimana kalau misalkan di tengah-tengah selama 1 tahun, dia punya 40 ekor ini, dia sempat jual 1 ekor. Sehingga tinggal tersisa 39, maka la yajibu zakah. Tidak diwajibkan zakat. Dia jual, kemudian dia beli lagi. Tadi kan kita punya haul. Haulnya sudah berjalan tuh dari sejak Januari dia punya 40 kambing itu. Ketika di tengah-tengah ternyata berkurang, maka inqata'al haul. Haulnya terputus. Kalau ternyata dia beli 1 kambing lagi menjadi 40, maka ista'nafa haulan jadidan. Maka mulai haul baru. Misalkan dia jualnya itu bulan Maret dan dia beli lagi setelahnya misalkan anggaplah bulan Juni dan bulan Juni dia mulai memiliki 40 lagi, maka baru kita hitung ini merupakan haul jadid. Kita tunggu 1 depan ke depan ketika Juni lagi apakah dia masih memiliki nisab ini. Kalau memiliki nisab dan juga syarat yang lain terpenuhi selama 1 tahun, maka diwajibkan bagi dia untuk membayarkan zakat. Qala rahimahullahu ta'ala an-nisabu ay bulughun nisab. Wa ma huwa an-nisab? Al-qadrul muayyan alladhi yajibu fihi zakah. Ini tafsir yang umum yang kalian bisa tafsirkan nisab pada setiap bab. Wal haul wa huwa sanatun qamariyatun kamilah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, ini dalil untuk haul adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang saya sebutkan, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, riwayat Abu Dawud. Qala wa isamatuha kullal hauli. Dan isamatuha diberi makan. Al-isamah itu diambil dari kata as-saum. Dan dalam tafsir as-saum ada 2 bait syair yang menyebutkan, yang sering disebutkan oleh Syekh Syahawi. Beliau mengatakan bisa ditulis wa saumuha ma'nahu alla ta'kula. Wa saumuha ma'nahu alla ta'kula. Wa saumuha, dan saum dia yaitu hewan, ma'nahu maknanya alla ta'kula, hewan tersebut tidak makan, fil hauli illa ma yubahu min kala. Fil hauli illa ma yubahu min kala. Kala itu asal dari kalain. Kalain itu artinya rumput. Wa saumuha, apa maksudnya saum? Dengan sin, artinya adalah alla ta'kula, selama 1 tahun fil hauli, hewan-hewan tersebut yaitu ibil dan bakar dan ghanam
tidak makan kecuali illa ma yubahu min kala, kecuali dari rumput tanah yang mubah. Tanah yang mubah dalam artian bukan milik siapa-siapa. Misalkan saya punya 40 ekor kambing, kemudian saya bawa untuk kambing itu makan di padang rumput umum. Maka yang seperti ini dinamakan sebagai saum. Melaksanakan tersebut dari segi malik namanya isamah. Jadi isamah diambil dari kata saum. Wa isamatuha ay wa isamatul maliki laha. Hanya kembali kepada an-na'am. Jadi isamatul malik. Kalau saum itu nafsul akli, makanya sendiri namanya saum. Dia tidak makan kecuali dari rumput umum. Sedangkan isamah adalah maliknya membuat hewan-hewan ini tidak makan kecuali dari rumput umum. Hewan terbagi menjadi dua. An-na'am itu ada dua. Ada yang makan dari rumput umum, maka dinamakan sebagai hewan sa'imah. Dan ada hewan yang diberikan dari rumput yang rumputnya beli misalkan. Jadi rumputnya tidak dibawa ke padang umum, akan tapi kita beli rumput, kemudian kita bawa ke kandangnya, kita beri makan. Itu namanya dinamakan sebagai ma'lufah. Ma'lufah itu yang diberi pakan. Nah, Nabi SAW dalam hadis beliau hanya mengatakan fi sa'imatil ghanami az-zakah. Fi sa'imatil ghanam, dalam ghanam yang sa'imah. Fi sa'imatil ghanami az-zakah. Dalam hewan yang sa'imah diberikan pakan, yaitu as-saumu, kalau ingin definisi singkatnya, ar-ra'yu fi kala'in mubah. Yaitu digembala di kala'in mubah, di padang yang dia mubah, umum, bukan milik siapa-siapa. Ghairi mamlukin li ahad. Kata Nabi SAW, fi sa'imatil ghanami az-zakah. Berdasarkan perkataan beliau, kita bisa mengetahui bahwasanya mantuk dari hadis ini, kewajiban zakat itu kalau diberikan makan di padang yang umum. Berarti kalau bukan diberikan kebalikannya. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, berarti kalau dia ghairus sa'imah yaitu ma'lufah, maka la yajibu fiha zakah. Tidak diwajibkan zakat di sana. Nah, hadis ini yang biasa dicontohkan berkaitan dengan mafhum berdasarkan syaratnya isamah ini dalam an-na'am. Qala rahimahullahu ta'ala wa isamatuha kullal hawli. Itu hadis Nabi SAW fil ghanami sa'imati zakah. Qala rahimahullah wa isamatuha ay wa isamatun na'am kullal hawli ay kulla sanatin. Selama 1 tahun penuh. Kalau 1 tahun qamari ada berapa hari? 300. 354 ya. Selama 354 hari full dia selalu diberikan di padang umum. Kalau sempat diberikan makan sendiri, bukan dibawa ke padang umum, tapi diberikan makan makanan beli misalkan, maka dilihat diberikan makannya sebentar atau lama. Kalau sebentar cuma 1 hari atau 2 hari, maka tetap wajib untuk bayar zakat, tidak merusak kaunuha sa'imah. Tapi kalau diberikan makan 3 hari, 4 hari atau lebih, maka dia sara ma'lufah dan tidak diwajibkan bagi dia untuk dikeluarkan zakat dari hewan tersebut. Alasan penekanan sa'imah itu? Alasan? Penekanan sa'imah. Kenapa harus dibatasi bahwasanya hewan itu yang dikeluarkan zakat adalah hewan yang makan di padang umum? Allahu a'lam. Nanti perlu dilihat. Ada faidah yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Di antaranya adalah bentuk bahwa zakat itu sebenarnya bentuk dari muqabalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, salah satunya adalah dengan cara kita menggunakan padang umum yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa, maka oleh karena itu kita wajib untuk mengeluarkan zakat karena ini merupakan bentuk muqabalah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ma'lufah berikan makan sendiri, maka kita ada badru juhdin yang lebih keras di sana sehingga tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi dasarnya kenapa seperti itu? Karena batasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada hikmah di baliknya? Allahu a'lam. Qala rahimahullah, an-nisab wal haul wa isamatuha kullal hauli wa kaunuha ghairu amilah. Wa kaunuha ay wa kaunun na'ami ghairu amilatin.
Dan hewan-hewan tersebut ghairu amilah bukanlah ay ghairu musta'malah. Bukanlah hewan-hewan yang digunakan untuk bekerja. Ghairu musta'malatin fil amal. Seperti kalau punya sapi, sapinya bukan untuk kemudian sapi untuk bajak sawah misalkan, karena termasuk bagian dari sapi adalah jamus. Kerbau itu bagian dari sapi. Bukan untuk bajak sawah. Kalau misalkan digunakan untuk kerja, untuk bajak, untuk membawa barang, maka tidak diwajibkan membayar zakat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis Sayyidina Ali. Nabi SAW mengatakan, "Laisa fil baqaril awamili syai'un." Laisa fil baqari al-awamili syai'un. Tidak ada pada bakar, sapi yang bekerja syai'un. Tidak diwajibkan zakat apapun. Berdasarkan hadis Nabi SAW ini berarti terbatas kepada hewan-hewan ternak biasa yang tidak kita gunakan untuk bekerja, di sanalah yang diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, 4 syarat ini adalah 4 syarat tambahan untuk zakatun na'am, yaitu al-ibil, wal baqar, wal ghanam. Yang pertama adalah an-nisab, yang kedua al-haul, yang ketiga wa isamatuha kullal hauli, dan yang keempat wa kaunuha ghairu amilatin. Thumma qala rahimahullah syurutu wujubi zakatin naqdaini. Aywa. Syurutu wujubi zakatin naqdaini. Syurutu wujubi zakatin naqdaini wa huma dhahabu wal fiddatu salasatun. Syurutu wujubi zakatin naqdaini. Syarat diwajibkannya zakat emas dan perak, yang dimaksudkan dengan an-naqdaini wa huma dhahabu wal fiddah. Dan muqabilun naqdaini al-ardu wa jam'uhu urud. Wal urudu ma laysa bidhahabin wala fiddah. Ma laysa bidhahabin wa fiddah. Qala rahimahullah syurutu wujubi zakatin naqdaini wa huma dhahabu wal fiddatu thalathatun. Zakatun naqdain ay zakatu dhahabi wal fiddah sawa'un kanat tibran atau sabikah atau dia madrubah berbentuk dinar ketika dia emas dan dirham ketika dia perak, semuanya wajib untuk dibayarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Allah mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan bagi orang-orang yang yaknizun itu menimbun, menyimpan zahab dan fiddah, wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira mereka dengan azab yang alim. Orang-orang yang menimbun uang emas dan perak yang banyak-banyak. Dan qala Syekhuna Syahawi, Syekh Syahawi mengatakan al-umlatul waraqiyah taqumu maqama adh-dhahabi wal fiddah. Uang kertas sekarang itu taqumu maqama adh-dhahabi wal fiddah. Itu menempati tempatnya emas dan perak. Sehingga uang kertas sekarang juga termasuk yang wajib untuk dibayarkan zakatnya. Sekalipun ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan ilat dari emas dan perak ini. Tapi bagi yang melihat bahwasanya uang kertas itu taqum maqama adh-dhahabi wal fiddah, tidak perlu melihat ilatnya. Apakah ilatnya itu kemudian qasirah, apakah ilatnya itu muta'addiyah? Karena ketika kita melihat emas dan perak itu sudah digantikan oleh uang kertas, maka seakan-akan uang kertas ini adalah emas dan perak. Bukan dia far'un akhar yuqasu alaihima. Bukan. Dia bukan far' lain yang kemudian dikiaskan kepada emas dan perak, bukan. Tapi memang menempati tempatnya emas dan perak. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh Syahawi, al-umlatul waraqiyah taqumu maqama adh-dhahabi wal fiddah. Sehingga bagi orang yang punya uang banyak, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak mengeluarkan zakatnya, maka dianggap menimbun. Dan kalau dia menimbun emas dan perak, maka fabashshirhum bi'adzabin alim. Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah ini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, beliau mengatakan kullu ma la tuadda zakatuhu fahuwa kanzun. Semua harta yang tidak dikeluarkan zakatnya maka dihitung sebagai menimbun.
kullu ma la tuadda zakatuhu fahuwa kanzun. Dalam artian orang emas perak, dia punya uang, rupiah kah, junaih kah, uangnya banyak. Sekalipun uangnya tidak dia timbun di bank misalkan, tidak dia timbun di loker misalkan, tapi dia gunakan untuk segala hal, tapi uangnya ada banyak, sekalipun dia pakai, bukan yang dia timbun, tapi selagi tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu masih dihukumi sebagai menimbun, dihukumi sebagai kanz. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma la tuadda zakatuhu fahuwa kanzun. Kapan kharaja an kaunihi kanzan? Idza uddiyat zakatuhu. Kalau zakatnya sudah dikeluarkan. Qala rahimahullah, syurutu wujubi zakatin naqdaini wa huma adh-dhahabu wal fiddatu thalathatun. Aywa. Al-haulu sudah berlalu. Al-haulu maknanya mudhiyul hauli ala milkin nisab. Dan yang dimaksudkan dengan al-haulu adalah sanatun qamariyatun kamilatun, yaitu 354 hari. Itu maknanya haul, 1 tahun. Aywa. Wan nisabu maknanya an-nisabu al-qadrul muayyan alladhi yajibu fihi zakah. Al-qadrul muayyan alladhi yajibu fihi zakah. Maksudnya an-nisab ay bulughun nisab. Telah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Qala wa huwa 20 mithqalan fi dhahab. Yaitu 20 mithqalan. Mithqalan ay dinaran. 20 dinar dalam dhahab. 1 dinar berapa gram? 4,25. 4,25 gram. Itu 1 dinar. Arba'atun wa rubu' bahasa Arabnya. Ad-dinaru arba'atun wa rubu' jiramat. 4,25 gram. Berarti karena ini 20 tinggal dikali 4,25 dikali 20 berapa? 85 gram. Jadi kewajiban bayar zakat emas adalah 85 gram nisab minimalnya, aqallu nisab. Yaitu 85 gram. Kalau anggaplah 1 gram itu 1 juta, maka berarti sekitar 85 juta. Bagi kita yang seperti ini, alhamdulillah belum wajib bayar zakat. Tapi semoga wajib bayar zakat. Cipung wajib bayar zakat. Karena zakatus sabi itu wajibah indana. Zakat anak kecil itu wajib. Jadi seperti cipung. Kalau dulu Rafathar ya. Saya baru tahu cipung ini setelah menikah. Gak tahu saya dulu cipung, Abe, siapa lagi itu? Jema, Moana. Hafal sekarang saya. Dulu saya nggak tahu. Dulu saya tahu-taunya nama-nama pro player. Setelah menikah kok jadi hafal nama-nama ini. Anak-anak yang kaya itu dalam artian anak tapi dia sudah punya uang, baik mendapatkan warisan atau diberikan secara hadiah. Bagi anak yang memang dia sudah punya uang dan uang itu mencapai nisab, itu zakatus sabi itu wajibatun indana, wajib dalam mazhab Syafi'i. Khilafan li Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat sabi. Makanya tidak kalian lihat pada syurut wujubi zakah al-bulugh. Syurut wujubi zakah al-Islam. Maka ketika seseorang muslim, sekalipun masih kecil dia, selagi dia muslim dan dia punya uang banyak, maka diwajibkan zakat bagi dia. Zakatus sabi wal majnun, keduanya wajibah indana. Kalau ada yang mengatakan, kok bisa wajib? Sedangkan wajib itu hukum taklifi. Wal hukmu taklifi la yata'allaku illa bi fi'lil mukallaf. Naqul bi anna hadzal wujuba merupakan hukmun wad'i. Merupakan hukum wad'i. Kenapa hukum wad'i? Karena bulughun nisab itu sababun fi wujubiz zakah. Wal hukmul wad'i yata'allaqu bi fi'lil mukallaf wa ghairil mukallaf. Itu farqun bainal hukmi taklifi wal hukmul wad'i. Al-hukmu taklifi la yata'allaqu illa bi fi'lil mukallaf faqat. Wal hukmul wad'i yata'allaqu bi fi'lil mukallaf wa ghairil mukallaf. Dia a'am. Sehingga al-hukmul wad'i a'am wal hukmu at-taklifi akhas. Tapi bukan nisbah di antara mereka karena tidak semua hukum wad'i itu hukum taklifi. Tapi dalam art a'am min haitsu innal hukmal wad'iyya syamilun lil mukallafi wa ghairihi wal hukmu at-taklifi qasirun 'ala al-mukallafi faqat. Ini bagi yang mendefinisikan
Hukum taklifi memang khusus untuk mukallaf. Tapi bagi yang mendefinisikan hukum taklifi sebagai khitabullahil muta'alliq bi af'alil ibad, maka tidak perlu menjawab dengan cara jawab seperti ini. Wa hadzal jawab dzakarahul Isnawi rahimahullahu taala fi tamhid. Qala rahimahullah, al-haul wan nisab wa huwa 20 mithqalan fi dhahabi. 20 dinar dalam emas. 20 mithqal dalam emas. Wa al-mithqalul wahid kam? Arba'ah wa rubu' jiraman. Totalnya 85 gram. Qala wa mi'ata dirhamin fil fiddah. Mi'ata dirhamin fil fiddah. 200 dirham kalau perak. 1 dirham itu 2,975 gram. 2,975 gram. Jadi 3 gram kurang itu 1 dirham. 1 dirham itu kecil. Cuma 3 gram kurang. 2,975. Di sini yang diwajibkan berapa dirham? Nisabnya 200 dirham, maka 200 kali 2,975 hasilnya adalah 595. Yang dimu'nis di tashih ya, bukan 594 tapi 595. Syekh Mustafa agak tasamuh di sini ketika mengkalinya. Di benahi yang dimu'nis wa mi'ata dirhamin fil fiddatil khalisati 'anil ghishi bi wazni Makkah tahdidan yaqinan wa huwa ma yu'adilu 500 wa 95 jiraman minal fiddatil khalisah. Idh dirhamu itu 2,97 tambah 5. Kurang 5-nya. Karena kita bisa mengetahui ukuran dirham itu berdasarkan ukuran dinar. Jadi ukuran ini, angka ini saya dapatkan dari mana? Karena memang penelitian adalah buku-buku khusus yang bahas tentang berat ini. Dan ada berkaitan dengan beratnya emas dan perak. Orang dahulu mengatakan bahwasanya sab'atu dananir itu tusawi asyarata darahim fil wazni. Kalau kita punya timbangan, satunya diisi 7 dinar, satunya diisi 10 dirham, itu timbangan mereka sama. Nah, tinggal berarti kita cari, kalkulasikan berdasarkan matematika. 7 dikali 4,25 itu berapa, kemudian dibagi 10. Ternyata hasilnya adalah angka yang saya sebutkan, 1 dirham adalah 2,975. 2,975 dikali 200, hasilnya adalah 595 gram. Ya berarti sekitar setengah kilo. Orang yang punya dirham sekitar setengah kilo, maka diwajibkan bagi dia untuk, memiliki perak sekitar setengah kilo, maka diwajibkan bagi dia untuk membayarkan zakat. Ini merupakan syarat yang kedua, yaitu wan nisab. Syarat yang ketiga adalah wa kaunuhuma ay wa kaunu dhahabi wal fiddati ghaira huliyyin mubahin musta'mal. Tambahkan qaid musta'mal. Wa kaunuhuma ghaira huliyyin mubahin musta'mal. Wa kaunuhuma ay wa kaunu dhahabi wal fiddati, emas dan perak itu ghaira huli, bukanlah perhiasan yang hukum perhiasan tersebut mubah, bukan yang haram atau yang makruh, dan musta'mal, dan memang dipakai. Perhiasannya memang perhiasan yang dipakai. Apakah hal yajibu zakatul huliyyi aw la? Khilaf. Tapi al-mu'tamad indana zakatul huliyyi ghair wajibah. Zakat perhiasan tidak diwajibkan. Tapi fil qaulil qadim, qaul qadimnya Imam Syafi'i rahimahullah, zakatul huliyyi wajibah. Zakat perhiasan itu wajib. Tapi al-mu'tamad al-qaulul jadid bahwa zakatul huliyyi ghair wajibah. Maka diistitsnakan di sini dengan perkataan beliau wa kaunuhuma ghaira huliyyin mubah. Adapun seorang perempuan misalkan yang memiliki perhiasan yang diperbolehkan dan memang dipakai sekalipun mencapai nisab, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk membayar zakat. Ada riwayat yang menyebutkan la zakata fil huli, tapi saya tidak tahu apakah riwayat itu sahih atau tidak, perlu dicek. Tidak ada zakat dalam huli. Ada khilaf di antara para ulama. Baik. Ini merupakan berkaitan dengan perhiasan seorang perempuan. Maka anggaplah seorang perempuan punya kalung, punya anting, punya cincin, yang ada banyak cincinnya, misalkan dia punya 10. Kalungnya misalkan punya 10, 2 kilo. Dia punya banyak sekali, tiap hari ganti cincin, tiap hari ganti kalung, beda-beda. Maka ketika selagi semuanya itu perhiasan yang mubah itu dalam artian memang ma'dzunun syara'an, diizinkan oleh syariat.
dan musta'mal dan memang dipakai, maka dalam kondisi seperti itu tidak diwajibkan zakat sekalipun balaghan nisab. Wa in balaghan nisab. Anggaplah misalkan 100 gram totalnya, tidak diwajibkan bagi perempuan itu untuk membayarkan zakat. Kenapa tidak diwajibkan? Karena berdasarkan ada riwayat yang saya sebutkan tadi, bahwasanya tidak ada zakat dalam huli. Tapi syaratnya hulinya harus huli yang mubah. Karena rukhsah di sini keringanan yang diberikan, atau bukan rukhsah, pengecualian yang di sini terbatas kepada hal yang diizinkan oleh syariat. Tapi kalau tidak diizinkan oleh syariat, hal yang haram, seorang misalkan laki-laki punya perhiasan dan perhiasannya haram. Perhiasan emas itu haram bagi laki-laki semuanya. Cuma boleh bagi laki-laki perhiasan perak cuma di satu tempat, yaitu cincin. Seperti ini. Cincin. Cuma boleh cincin perak saja bagi laki-laki. Nggak boleh laki-laki pakai kalung perak, nggak boleh pakai jam tangan perak misalkan. Jam tangan yang ada emasnya nggak boleh bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, perhiasan semuanya boleh bagi perempuan, baik perak maupun emas, tapi dengan catatan bi ghairi israf, tidak boleh berlebihan. Contoh Syekh Mustafa bi ghairi israf seperti misalkan orang punya kalungnya beratnya misalkan 0,5 kilo. ada beberapa orang-orang Mesir tuh kalung itu israf. Kalau israf tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh kalau buat perempuan. Tapi karena makruh, maka diwajibkan zakat juga karena dia bukan mubah. Yang tidak diwajibkan zakat kalau mubah. Kalau makruh dan haram, maka diwajibkan bayar zakat. Jadi laki-laki nggak boleh pakai jam tangan emas, nggak boleh pakai cincin emas, kalung emas atau perak juga. Nggak boleh perhiasan-perhiasan yang ada di badan menggunakan yang emas. Huli yang dimaksudkan huli itu yang maqsudalit tazayun. Ya memang tujuannya adalah untuk menghiaskan diri. Itu namanya huli. Maqsudaliz zinah. Tujuannya untuk perhiasan, itu dinamakan sebagai huli. Qala rahimahullahu ta'ala wa kaunuhuma ghaira huliyin mubahin musta'mal. Nah, qaid musta'mal juga qaidun la budda minhu. Artinya seorang perempuan kalau punya banyak perhiasan, tapi perhiasannya tidak dia gunakan, malah dia simpan dengan pikiran kalaulah kemudian tiba-tiba butuh uang, ini perhiasannya bisa dia kemudian jual, maka dalam kondisi seperti ini hadzal huli wa in kana mubahan illa annahu ghairu musta'mal. Dan ketika dia ghair musta'mal, maka seakan-akan syabihun bil kanzi. Seakan-akan dia ingin menimbun uang yang sekalipun dalam bentuk perhiasan ini. Oleh karena itu, ketika qaid musta'mal ini hilang, maka diwajibkan juga bagi dia untuk membayarkan zakat sesuai dengan kaidah asalnya. Sehingga qaid musta'mal yang tadi saya sebutkan, itu qaidun la budda minhu. Diulangi dari awal. Syurutu wujubi zakatin naqdaini. Aywa. Adh-dhahabu wal fiddatu salasatun. Ay salasatun ziyadatan ala syurutul khamsati sabiqah. Al-hawlu Ay mudhiyul hawli ala milkin nisab. wan nisabu Ay wa bulughun nisabi. Wa huwa 20 mithqalan. wa huwa 20 mithqalan fi dhahabi. Berapa 20 mithqalan? 85 gram. Aywa. Wa mi'ata dirhamin fil fiddati. Berapa mi'ata dirham? 595 gram. Dihafalkan ya, karena ini penting. Wa kaunuhuma ghairu huliyyin mubahin Wa- musta'malin. Ayo, jangan ditambahkan. Antum boleh menambahkan, tapi uktub kitaban min nafsik. La tazid ala kalamil musannif. Wa kaunuhuma ghairu huliyyin mubah. Ai musta'mal. Finus. Atau begini antum, wa kaunuha ghaira huliyyin mubahin qultu musta'mal. Wa kaunuhuma ay wa kaunu dhahabi wal fiddati ghaira huliyyin musta'mal. Thumma qala rahimahullah syurutu wujubi zakatil mu'asyarat. Aywa, terakhir ini. Iqra. Syurutu wujubi zakatil mu'asyarati. Syurutu wujubi zakatil mu'asyarati. Al-mu'asyarat ay ma yajibu fihi al-usyru. Yang diwajibkan di sana al-ushr, 1/10 atau nisful ushr, atau setengah dari
1/10. Kalau setengah dari 1/10 berarti berapa? Kalau 1/10 berapa persen? Hah? 1/10 itu berapa persen? 10%. Kalau setengah dari 1/10? 5%. Ya, 10% dibagi 2 maka 5%. Berarti kewajiban zakat di sini adalah 1/10 atau 10%. Afwan, 1/10 atau setengah dari 1/10. Al-ushr atau nisful ushr. Kalau untuk zakatun naqdain nanti akan diterangkan insyaallah dalam akhir. Yang diwajibkan rubul ushri kama sayati. Aywa. Wa hiya ar-rutabu wal 'inabu. Syurutu wujubi zakatil mu'asyarat, syarat diwajibkannya zakat pada al-mu'asyarat. Yang dimaksudkan dengan al-mu'asyarat dua hal, yaitu ath-thimari waz zuru'. Apa yang dimaksudkan dengan ath-thimar? Qala wa hiya ar-rutabu wal 'inab, yaitu rutab, kurma, wal 'inab dan anggur. Tapi yang dimaksudkan bukan ar-rutab wal 'inab. Rutab itu kurma ketika masih basah dan anggur juga ketika masih basah. Dikeluarkannya bukan dalam kondisi ketika masih basah, tapi hala kaunihima jaffan. Hala kulli wahidin minhuma jaffan. Ketika kondisinya itu adalah kering. Kalau kurma sudah menjadi kurma kering, hitam-hitam itu, dan anggur sudah menjadi kismis, menjadi zabib. Itu dikeluarkan zakat dalam kondisi seperti itu. Qala rahimahullah wa hiya rutab wal 'inab, ini fith thimar, dalam buah-buahan. Diwajibkan cuma dua ini saja, tidak diwajibkan yang lain. Jadi kalau orang punya kebun mangga, punya kebun pisang, tidak ada zakat di sana. Yang ada zakatnya cuma kebun anggur dan juga kebun kurma. Thumma qala wa ma yuqtatu halal ikhtiyari minal hububi. Wa ma yuqtatu ini merupakan yang dimaksudkan dengan fi zuru'. Apakah semua tanaman diwajibkan zakat? Tidak. Tapi cuma tanaman bahan makanan pokok. Ma yuqtatu yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok adalah ma yakum bihil badan, yang kalau kita makan hal tersebut bisa kuat. Beda dengan bukan yang bahan makanan pokok. Sebanyak apapun kita makannya tetap aja makan-makan cemilan misalkan, banyak-banyak makan juga tidak menguatkan kita. Qala wa ma yuqtatu halatal ikhtiyari. Halatal ikhtiyar ay kharaja halatul ittirar. Maka kalau yang kita makan tapi dalam halah ittirar tidak terhitung sebagai kut di sini. Para ulama mencontohkan seperti hanzalah. Hanzalah itu seperti apa bahasa Indonesianya? Labu. Nah, seperti labu. Lupa saya, sudah lama. Seperti labu. Labu kecil-kecil warna hijau itu namanya hanzalah. Nah, hanzalah itu bisa dimakan tapi tidak menjadi bahan makanan pokok karena dia dimakan sebagai halatul ittirar. Tapi yang bagian dari halatul ikhtiyar seperti aruz, seperti qamh, gandum, seperti dzurrah, jagung, itu semua bagian dari yang wajib dikeluarkan zakatnya. Qala wa ma yuqtatu halatul ikhtiyari minal hubub, tapi yang biji-bijian saja. Maka yang bukan biji-bijian keluar. Kacang-kacang masih termasuk ke dalam bagian dari biji-bijian. Tapi kalau sudah bentuknya bukan biji-bijian, maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Qala rahimahullah, wa hiya rutab wal 'inabu wa ma yuqtatu halatal ikhtiyari minal hubub. Syaratnya untuk wujubi zakatil mu'asyarat cuma satu saja berdasarkan yang disebutkan oleh musannif, yaitu an-nisab. Walam yadhkuril haul. Dan dia tidak menyebutkan haul karena al-haulu la yushtaratu fi zakatil mu'asyarat. Wa huwa takhsisun li qoulihi sallallahu alaihi wasallam la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Wal mukhassisu huwa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan berikanlah haknya, zakatnya yauma hasadih pada hari panen. Syarat tambahan untuk zakatil mu'asyarat cuma satu, yaitu an-nisab. Maksudnya bulughun nisab, sudah mencapai nisab. Wa huwa khamsatu awsuq, yaitu khamsatu awsuq, 5 wasak, 5 wasq. Khamsatu awsuq jamak dari wasq. Dan al-wasqu, satu wasak adalah sittuna sa'an. Wal wasqu sittuna sa'an, wasa'u arba'atu amdad. Satu sa' itu 4 mud. Dan wal muddu, satu mud itu tulis 510 ml.
Satuannya satuan volume, menggunakan liter bukan menggunakan gram. Gram itu satuan massa. Kita punya satuan volume, itu yang dibahasakan dengan kail, punya satuan massa yang dibahasakan dengan wazan. Nah, 1 mud itu 510 liter. 1 so' berapa mud? 4, berarti 4 kali 510. Hasilnya 2,04 liter. Itu 1 mud. Kemudian dikalikan, karena 1 wasq itu 60 dikali 60 kali 2,04, tidak tahu hasilnya berapa. Kemudian setelah dapatkan hasilnya dikalikan ke 5, karena 5 wasq. Maka total hasilnya adalah khamsatu ausuk menjadi berapa? 612 liter. Ya, khamsatu ausuk itu 612 liter. Saya pernah bagikan dulu ya catatan saya. Simpan di Mu'nisul Jalisnya. Itu mufidun lakum insyaallah. Nanti saya yang belum dapat atau yang hilang, insyaallah nanti akan saya print lagi. Saya tulis catatan al-maqadiru syar'iyyah. Jadi berat dan timbangan dan juga ukuran-ukuran syara'. Wasq dan lain-lain. Qala rahimahullah an-nisab wa huwa khamsatu ausuk itu 612 liter. 612 liter ya berarti kalau orang misalkan panen, orang sekarang menggunakan gram sekalipun ya. Orang misalkan setelah panen padi berapa? 1 ton misalkan. Ton itu kan gram, 1000 kilogram. Anggaplah 1000 ton. 1000 ton itu umumnya mungkin sudah mencapai kepada 612 liter itu. Maka orang yang dia panen padinya, berasnya itu sampai 1 ton, maka diwajibkan bagi dia untuk membayar zakat, yaitu usyr atau nisful usyri kama siyati. Qala rahimahullah, syurut wujubi zakatil mu'asyarati wa hiya rutab wal inabu khassatan. Ya, cuma 2 ini saja. Wa ma yuqtatu halatal ikhtiyari minal hubub. Di sini minal hubub minnya juga bayani ya. Manya mausulah, dia mubham sehingga yahtaju ila bayan. Qala ma yuqtatu halatal ikhtiyari minal hububi. Syaratnya satu saja, yaitu an-nisabu ay bulughun nisab wa huwa khamsatu awsuqin. Dalam kondisi berasnya sudah jafatan, sudah kering dan sudah munaqqatan, sudah dipisahkan dari kulit-kulitnya itu. Jadi sudah berbentuk beras putih-putih seperti itu, baru kemudian diukur apakah sudah mencapai nisabnya atau tidak. In balagha nisaban, kalau sudah mencapai nisabnya maka diwajibkan bayar zakat. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak diwajibkan zakat. Karena di sini merupakan syaratnya adalah khamsatu ausuk, yaitu bulughun nisab, sampainya nisab. Ini berkaitan dengan syurut wujubi zakatil mu'asyarat. Thumma qala rahimahullah syurut wujubi zakati amwalit tijarah. Hada wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tibtum wa taba man syakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Wa barakallahu fikum wa alaikum wa ja'alakum hudatan mahdiyina amin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala